Baik, semuanya siap untuk belajar? Oke, Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Ya, oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI. Akan tetapi nanti kita akan belajar tentang modul P5, yaitu proyek profil pelajar Pancasila dan juga PPRA, proyek pelajar rahmatan lil alamin. Ya. Oke, sebelum itu coba Bapak ingin mengabsen dulu. Abid Akila, Afika Zela, Taufik. Oke, berarti kawan kita yang tidak hadir 2 orang. Tadi Ashifa, terus satunya lagi Siti ya. Kalau Siti nggak tahu kenapa, kalau Ashifa sakit. Ya. Oke, pembelajaran untuk yang lain ya. Pada saat tidak masuk, usahakan bilang minta izin sama guru kelas atau guru bidang studi yang saat itu mengajar ya. Minta tolong orang tua untuk menghubungi lewat WA boleh atau lewat surat. Nanti dititipkan ke kawan juga boleh. Ya. Ya. Oke. Oke, coba perhatian semuanya. Ya, fokus dulu ya. Nah, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti yang judulnya yaitu sampahku yang bermanfaat. Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, apa sih gaya hidup berkelanjutan itu? Ini ya. Gaya hidup berkelanjutan adalah pola hidup yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, memenuhi kebutuhan hidup manusia secara berkesinambungan, dan mendukung pembangunan sosial ekonomi yang adil. Nah,
Tema yang sekarang kita pelajari, yaitu gaya hidup berkelanjutan, itu adalah pada dasarnya di kehidupan yang mendatang kita bisa menjadi pribadi yang melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, ya, dan lain sebagainya. Itu. Oke. Coba lihat video pembelajaran yang Bapak putar ini. Ternyata, plastik pertama yang dibuat pada tahun 1907 belum terurai hingga saat ini. Plastik hampir bisa ditemui di mana saja dan kapan saja. Faktanya, selalu memberi banyak kemudahan bagi manusia. Di sisi lain, dampak limbah plastik bagi lingkungan benar-benar nyata dan meresahkan. Seperti yang diketahui, plastik tidak ramah lingkungan lantaran sangat sulit terurai. Baru-baru ini bahkan terkuak fakta menunjukkan bahwa plastik yang pertama kali diciptakan Oke. Coba dari video yang sudah kita sama-sama lihat, secara garis besar itu adalah tentang sampah plastik, ya kan? Nah, silakan ada yang mengungkapkan apa inti dari video tersebut? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, silakan ya. Ya, silakan. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan Anis. Coba ulangi. Kita harus mengurangi sampah plastik. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Anis. Oke, yang lain ya. Azhar. Jangan membuang sampah di laut. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Azhar. Oke. Baik, sekarang gini, pertanyaan berikutnya. Apa sih dampak dari sampah terhadap lingkungan? Ya. Apa Rehan? Revan ya. Mencemari lingkungan yang bersih. Betul. Oke, yang lain? Membunuh makhluk hidup, contohnya ikan di laut, penyu, ikan hiu, dan lain-lain. Oke. Yang jelas, sampah itu dampaknya adalah bisa membunuh binatang-binatang, baik itu ada yang di lautan dan di darat, gitu ya. Nah, seumpama nih, dari tadi sudah kita lihat bahwasanya plastik ini, sampah plastik ini belum bisa terurai sampai 100 tahun lebih, ya. Sampah plastik yang biasanya kita beli minuman itu kalau kita buang selama 100 tahun masih tetap seperti itu. Nah, seumpama 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, manusia tidak ada kesadaran untuk mengolah plastik atau mengolah limbah sampah, kira-kira apa yang terjadi pada bumi kita? Ya. Hancur. Contoh hancurnya bagaimana? Bau, oke, bagus. Bau tidak sedap di mana-mana, ya kan? Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, apa lagi ya? Apa yang bakalan terjadi kalau sampah menumpuk?
sampai 50 tahun ke depan. Mencemari udara. Betul. Ya. Ada yang lain? Oke. Apa? Oke, banjir dan lain sebagainya. Baik, nanti kita akan dalami lebih lanjut lagi terkait limbah atau sampah. Mulai dari jenis-jenis sampah, ada sampah organik, ada sampah non-organik, sampah yang bisa terurai cepat, sampah yang tidak bisa terurai dengan cepat. Gitu ya. Oke. Baik, gini, Bapak jelaskan dulu tujuan dari proyek ini ya. Tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema gaya hidup berkelanjutan. Proyek ini bertujuan untuk memberikan potensi dan pengalaman baru bagi siswa untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat dan indah demi melestarikan lingkungan sekitar. Ya. Oke, nanti proyek kita itu adalah membuat tempat pensil atau pena dari botol plastik, dari sampah-sampah yang berupa plastik. Ya. Tadi kita pelajari bersama bahwa plastik ini lama sekali terurai, bahkan sampai 100 tahun lebih. Maka dari itu, dimanfaatkan untuk menjadi bahan-bahan yang bisa berguna bagi kehidupan kita. Ya. Baik, di sini ada jenis-jenis sampah. Yang pertama yaitu sampah organik. Yang kedua sampah anorganik, yang ketiga sampah B3. Sampah organik yaitu sampah yang dapat terurai, misalnya sampah dari dapur. Entah itu sisa-sisa makanan, tepung, atau sayuran. Sayuran kan tidak semuanya itu dimasak, ada sisa-sisanya. Kulit buah, daun, dan ranting. Ini adalah sampah yang bisa terurai. Sampah anorganik atau non-organik, yaitu sampah yang tidak dapat terurai. Contoh seperti sampah plastik, kaca, keramik, dan kertas. Ya. Sampah B3, ini sampah yang sangat membahayakan karena bisa secara langsung maupun tidak langsung mencemarkan, membahayakan. Sebetulnya alangkah lebih baiknya kita menumbuhkan kesadaran diri. Ini bukan masalah kita takut didenda, tapi untuk kehidupan kita 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang. Untuk kesehatan alam kita. Tuh. Baik, berikutnya kita akan melihat sampah yang bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa aja bisa kita saksikan di video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ini, apa yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat gambar-gambar di awal tadi? Apa kalian juga mencintainya di lingkungan sekitar kalian? Apa sebutan kalian untuk barang-barang yang tidak dipakai dan perlu dibuang? Ya, sampah. Apa saja ya sampah di sekitar kita? Pada video ini kita akan belajar mengenai sampah. Yuk simak bersama-sama. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. Oke, setelah kita melihat video pemanfaatan sampah, coba anak-anak Bapak cari bahan bekas
yang bisa diolah kembali. Coba cari contoh-contohnya. Ditulis di buku masing-masing. Ya. Paling sedikit 5 contohnya. Yang bisa diolah kembali. Oke, perhatian semuanya. Hari ini kita akan membuat kotak pensil atau tempat pensil, pena, spidol. Nah, bahan-bahannya apakah sudah dipersiapkan semua? Pertama apa bahannya? Betul. Terus kardus, gunting, lem. Ya. Oke. Silahkan bekerja sama dengan teman kelompoknya buat tempat pensil tersebut. Ya. Silakan, boleh dimulai. Oke ya. Setelah kita melakukan proses pembuatan tempat pensil, ya, alhamdulillah seperti ini, ya. Jadi barang bekas atau limbah sampah botol plastik sangat bisa kita manfaatkan, ya kan? Nah, kemarin secara berkelompok membuat seperti itu. Jadi silahkan sekarang tulislah pengalamanmu dalam pembuatan tempat pensil dari sedotan dan botol air minuman bekas. Ya, silakan tulislah pengalaman masing-masing. Kemudian perasaannya bagaimana saat membuat itu. Oke, silakan ditulis pengalamannya. Bisa. Bisa tek kambing. Oh iya, Pak. Baik. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nah, dari awal
sampai akhir terkait P5 dan PPRA ini. Coba kesimpulannya, tentang sampah. Sampah bisa menjadi atau bisa dimanfaatkan apa saja. Apa? Jadi pupuk, terus kotak pensil seperti yang kita buat, terus celengan termasuk tas, pot bunga, tong sampah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ternyata dengan kita mengolah sampah tersebut, yang awalnya sampah ini barang yang tidak berguna, dibuang, ya kan? Tidak dianggap. Tapi kalau kita kreatif untuk mengolahnya, bisa menjadi barang yang bernilai. Dan bisa memiliki nilai jual. Kalau memang barang itu bagus, cantik, ya kan? Ya minimal kalau kurang bagus, kurang cantik, bisa untuk kita sendiri. Entah itu untuk tempat pensil kita sendiri, untuk pot bunga kita sendiri. Gitu. Ya. Baik Bapak rasa cukup sekian pada hari ini. Kita tutup dengan tepuk semangat dulu sama-sama ya. Tepuk semangat. Oke, kita nyanyikan sama-sama dulu profil pelajar Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Yang semangat dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, kreatif dan baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.